Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah yang Allah syariatkan di dalam bulan Ramadan, terkhusus ibadah puasa. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini sudah berada pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita mengingat kembali apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, ketika Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka tujuan difardukannya ibadah saum di bulan Ramadan adalah agar orang-orang beriman menjadi orang-orang muttaqin atau orang-orang bertakwa. Maka mengarungi sisa hari-hari di bulan Ramadan ini, kita menilai diri kita masing-masing. Apakah tanda-tanda ketakwaan itu sudah ada pada diri kita atau belum? Di antara tanda-tanda orang muttaqin yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 dan ayat keempat. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 dan di Al-Quran surah Ali Imran ayat 134 dan 135. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita menilai diri kita masing-masing. Adakah tanda ketakwaan yang disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran 134 dan 135 sudah kita miliki atau belum? Di Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah SWT menyampaikan tanda orang muttaqin adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda yang pertama dari orang muttaqin adalah orang yang mau berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Apakah tanda ini sudah ada pada diri kita atau belum? Ketika Allah memberikan kelapangan kepada kita berupa rizki, berupa harta, sudahkah kita berinfak? Atau ketika Allah Subhanahu wa taala sedang menyempitkan rizki berupa harta kepada kita, apakah kita masih mau berinfak atau belum? Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu untuk mengendalikan amarahnya. Yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, orang-orang yang mau memaafkan manusia. Kemudian tanda berikutnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan buruk atau menganiaya diri mereka sendiri, kemudian mereka ingat kepada Allah, diikuti dengan meminta ampunan kepada Allah, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan tersebut karena mereka mengetahui dan mereka menyadari tidak akan ada yang memberikan ampunan kecuali Allah SWT. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah,
Kalau tanda-tanda ini belum ada, maka hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini kita maksimalkan agar tanda itu muncul di dalam hati kita, muncul menjadi karakter jiwa kita, sehingga terimplementasi dalam ucapan, dalam perilaku, dan dalam perbuatan kita. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, bulan Ramadan sebagaimana sunnatullahnya tentu akan segera berlalu. Tetapi semangat untuk melaksanakan ibadah saum tidak boleh berlalu begitu saja. Rasulullah SAW memberikan tawaran yang menarik kepada kita semua. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Ayyub Al-Ansori dalam kitab Bulughul Maram hadis nomor 567, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Siapa saja yang telah melaksanakan saum di bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia seperti orang yang melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-160. "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun." Siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka Allah akan balasi dengan 10 kebaikan. Dan siapa yang datang kepada Allah dengan membawa satu keburukan, tidaklah dia dibalasi kecuali yang serupa dengan keburukan itu, dan mereka tidak dianiaya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 memberikan penjelasan kepada kita tentang janji yang Allah sampaikan dan janji yang Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Muslim tadi. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, itu sama dengan orang yang melaksanakan kebaikan, maka Allah akan balasi dengan 10 kebaikan. 1 bulan Ramadan setara dengan 10 bulan. Kemudian kita mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 sama dengan 60 hari, setara dengan 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan. Maka kalau kita mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, setara dengan 10 bulan, ditambah 6 hari di bulan Syawal, setara dengan 60 hari atau 2 bulan, maka seolah-olah seperti kita melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Inilah kasih sayang Allah SWT yang diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita mampu untuk memaksimalkan kesempatan ini. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, tentu ketika bulan Ramadan telah berlalu, kita akan kembali disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Apalagi ada tradisi-tradisi yang biasanya kita ikuti di bulan Syawal. Ada kegiatan halal bil halal, ada kegiatan reuni, ada kegiatan undangan-undangan walimatul urs, ada kegiatan silaturahim, berkunjung kepada sanak saudara, kepada teman. Dan ini merupakan ujian tersendiri ketika kita akan melaksanakan ibadah saum di bulan Syawal. Tentu ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, di sana akan ada banyak hidangan tawarkan kepada kita. Terkadang ada perasaan tidak enak ketika kita berkunjung, bersilaturahim, kemudian tuan rumah sudah menghidangkan sementara kita dalam keadaan saum. Atau sebaliknya, ketika ada orang-orang yang datang kepada kita untuk bertamu, kita memuliakan mereka, kita menghidangkan apa yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kita sendiri sebagai tuan rumah kadang dalam keadaan ibadah saum 6 hari di bulan Syawal. Justru Bapak dan Ibu, disinilah tantangannya. Maka ketika kesempatan itu Allah berikan kepada kita, Allah pertemukan kita di bulan Syawal, kita bisa memilih untuk melaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Tentu kita bisa melaksanakan dengan cara yang lebih fleksibel. Kapan kita akan melaksanakan, apakah di awal, ataukah di tengah, ataukah di akhir, yang penting masih dalam bulan Syawal dan jumlahnya tetap 6 hari. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan
saum di bulan Ramadan ini, dan juga Allah memberikan kemampuan, kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan 6 hari di bulan Syawal, sehingga kita bisa mendapatkan yang Rasulullah janjikan, seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Dan yang tidak kalah penting adalah semangat melaksanakan saumnya tidak berhenti dengan berlalunya bulan Ramadan, dengan berlalunya bulan Syawal, juga dilanjutkan dengan saum-saum sunnah di bulan-bulan setelah bulan Syawal. Sehingga tanda-tanda ketakwaan yang insya Allah kita dapatkan di bulan Ramadan dapat kita pertahankan, dapat kita laksanakan, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah pertemukan kita kembali di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menyemangati kita semua. Teriring doa, semoga Allah SWT menerima semua ketaatan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Demikian, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.